Shalom, saudara sekalian. Semoga kita semua ada di dalam kasih karunia dan di dalam kehendak Tuhan. Saudara sekalian, hari ini saya mau membahas sebuah tema, jangan takut, percaya saja. Saya mengambil tema ini dari nats Alkitab di dalam Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-21 sampai dengan 43. Saudara perhatikan Alkitab saudara di rumah. Dalam Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43. Saudara sekalian, setiap orang pasti punya masalah. Tidak ada orang yang kebal terhadap satu masalah di dalam kehidupannya. Selama kita hidup, pasti kita akan diperhadapkan dengan masalah kehidupan. Dan masalah kita ada bermacam-macam. Ada masalah kesehatan, ada masalah keuangan, ada masalah keluarga, ada masalah pribadi, ada masalah lingkungan, ada masalah sekolah, dan masalah-masalah yang lainnya. Tidak ada seorang manusia pun yang kebal terhadap masalah di dalam hidupnya, baik bagi orang biasa maupun orang yang punya kedudukan, orang kaya ataupun orang miskin. Setiap orang pasti punya masalah. Demikian juga dengan yang tercatat di dalam Markus pasal yang kelima ayat 21 sampai 43 di situ. Di sini diceritakan ada dua orang punya masalah yang hampir sama, yaitu masalah kesehatan. Yang pertama adalah seorang yang bernama Yairus. Yairus adalah seorang kepala rumah ibadah. Tugasnya adalah memimpin doa di sinagoge. Dia menentukan orang untuk memimpin ibadah, membaca Alkitab, dan mengkhotbahkan kitab suci. Kalau hari ini mungkin orang ini bisa disamakan dengan rohaniwan yang mengatur, memimpin, dan menentukan siapa saja yang akan melayani di rumah ibadah. Dan Yairus ini menghadapi masalah, yaitu anaknya yang perempuan sedang sakit dan hampir mati. Di ayat yang ke-23. Bahkan sebelum Yesus sampai ke rumahnya, sudah diberitahukan kepada Yairus bahwa saat itu diberitahukan kepadanya bahwa anakmu sudah mati. Di ayat 35 berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Saudara sekalian, orang tua mana yang bisa tahan melihat anaknya sakit, bahkan kemudian dikabarkan kepadanya bahwa anaknya sudah mati? Berita ini yang didengar oleh Yairus adalah satu pukulan yang berat dan besar baginya. Anaknya yang dikasihinya telah mati sebelum dia sempat membawa Yesus ke rumahnya untuk Yesus sembuhkan anak yang sedang sakit sekarat. Tentu ada rasa penyesalan di dalam diri Yairus. Mengapa saya terlambat? Mengapa saya tidak cepat-cepat memberitahukan kepada Yesus? Tapi ternyata anaknya sudah mati. Di tengah-tengah berita kematian itu, lalu Yesus berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Setelah Yesus sampai di rumah Yairus, orang-orang sudah pada menangis dan meratap dengan suara yang keras karena anaknya Yairus sudah mati. Yesus bertanya kepada mereka, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Namun orang banyak mentertawakan Yesus. Mungkin mereka berpikir Yesus tidak mengerti apa-apa. Mungkin mereka berpikir Yesus ini kok ngomongnya anak ini sedang tidur.
Lalu Yesus mengusir mereka keluar dari ruangan itu, membawa Yairus dan juga istrinya ke kamar anak itu. Kemudian Yesus memegang tangan anak itu dan berkata, "Tali takum, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Ayat 42 berkata, seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan. Luar biasa. Kesembuhan yang total. Anak itu sedang sakit sekarat, sekarang katakan berdiri dan berjalan. Anak itu bangkit dari kematian. Yesus membangkitkannya sehingga dia bangkit. Orang-orang yang tadi menertawakan Yesus, sekarang mereka menjadi takjub. Yang kedua, saudara, adalah perempuan yang sakit pendarahan, yang sudah mengalami sakit itu selama 12 tahun. Ayat 25. Perempuan ini sudah berobat kemana-mana, diobati secara berulang-ulang oleh berbagai tabib. Bahkan hartanya pun sudah dihabiskannya untuk mengobati sakitnya yang sudah 12 tahun. Tetapi tidak ada faedahnya, melainkan kondisinya semakin hari semakin memburuk, seperti yang tercatat di dalam ayat yang ke-26. Saudara sekalian, jika kita ada di dalam kondisi perempuan ini, tentu ini tidak mudah bagi kita untuk menjalani hari-hari kita ke depan. Sakit tidak sembuh, sudah berobat kemana-mana, dan ketika kita mendengar di sana di sini ada tabib yang bagus, maka saya percaya kita akan mengejar ke sana. Kita mendengar di sana ada tabib yang hebat, di situ ada tabib yang bagus, kita akan pergi dan mencari tabib itu. Tapi ternyata saudara sekalian bahwa orang perempuan yang sakit ini tidak sembuh. Nah, saudara sekalian, uangnya sudah habis, hartanya sudah habis, rumah sudah dijual, modal untuk hidup sudah dijual untuk berobat, warisan sudah dijual untuk berobat, dan tidak sembuh-sembuh. Saudara, apa enggak jadi gila di dalam kondisi seperti ini? Dan di saat-saat seperti inilah, di saat-saat perempuan ini mengalami keterpurukan, ada secerca harapan yang dia alami, yang dia dengar. Dia mendengar Tuhan Yesus akan lewat di situ. Dan sebelumnya dia sudah mendengar tentang siapa Yesus. Lalu ia berusaha mendekat Yesus dari belakang, dan dia mencoba untuk meraih jubah Yesus. Dia percaya hanya Yesus harapannya untuk sembuh. Di ayat ke-28, perempuan ini berkata, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Ini iman yang luar biasa. Dia tidak banyak permintaan, dia tidak menuntut harus bertemu dengan Yesus atau mendengarkan apa yang akan dikatakan oleh Yesus kepadanya. Tapi dia dengan satu keyakinan yang besar, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Mengapa perempuan ini punya keyakinan yang besar kepada Yesus? Karena berita mengenai siapa Yesus telah tersebar kemana-mana. Baik tentang apa yang Yesus ajarkan, belas kasihan Yesus, mujizat-mujizat kesembuhan yang Yesus lakukan, dan lain sebagainya. Dia sudah mendengarnya. Itu ada di dalam ayat ke-27. Sehingga dia menjadi percaya bahwa asal saja dia menjamah jubah Yesus, maka dia akan sembuh. Saudara sekalian, luar biasa kepercayaan, keyakinan daripada perempuan ini kepada Yesus.
Dan hasilnya adalah di ayat 29 berkata, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari sakitnya. Lalu kemudian setelah itu Yesus berkata kepadanya di ayat 34, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudara-saudara sekalian dikasih di dalam Tuhan, mari kita belajar dari iman Yairus dan perempuan yang sudah 12 tahun menderita sakit pendarahan ini. Yairus tetap mempercayai Tuhan Yesus sekalipun ia telah mendengar bahwa anaknya sudah mati. Tapi Yesus berkata kepadanya, jangan takut, percaya saja. Dan dia tetap membawa Yesus ke rumahnya sampai akhirnya Yesus membangkitkan anaknya yang sudah mati. Saudara sekalian dikasih Tuhan, bagi Yesus tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Bagi kita banyak hal yang mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Orang mati saja bisa dia bangkitkan kembali. Saudara sekalian, apa masalahmu hari ini? Keuangan, kesehatan, teman hidup, pekerjaan, masa depan. Ingat perkataan Tuhan Yesus, jangan takut, percaya saja. Percayakan hidup kita kepada Tuhan. Hidup yang benar, berbuat yang benar, dan berkata yang benar. Maka Tuhan pasti akan bertanggung jawab atas hidupmu. Tetapi jika engkau keluar dari jalur kehendak Tuhan, jangan salahkan Tuhan. Jika hidup kita banyak kesusahan, bukan Tuhan yang membuat kita susah, tetapi kita sendiri yang mencari kesusahan kita. Karena kita tidak berjalan di jalannya kehendak Tuhan. Seberat apakah masalah yang saudara hadapi hari ini? Apakah masalahmu seberat perempuan yang mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun lamanya? Apakah saudara sedang putus asa karena doamu sekian lama tidak dijawab oleh Tuhan? Apa masalahmu yang engkau hadapi hari ini? Seolah-olah dalam hidupmu tidak ada jalan keluar sampai hari ini. Percayakan hidupmu kepada Tuhan Yesus. Belajar dari perempuan ini, dari imannya. Dia sangat yakin dengan apa yang akan terjadi padanya jika ia menyentuh jubah Yesus. Dia berkata, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dia sangat percaya sesuatu akan terjadi padanya jika dia menjamah jubah Tuhan Yesus. Padahal dia belum pernah bertemu dengan Yesus. Dia hanya mendengar banyak tentang Yesus, tapi imannya muncul dari sana. Bagaimana dengan saudara dan kita semua hari-hari ini? Kita mengaku diri kita sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus. Setiap minggu kita mendengarkan firman Tuhan. Setiap hari kita membacakan firman Tuhan. Dan sepanjang hidup kita sampai hari ini, kita pasti pernah mengalami banyak kasih karunia dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi apakah itu semua membuat iman percaya kita kepada Tuhan semakin kuat, semakin kokoh, dan tak tergoyahkan? Hari-hari ini kita berada di dalam situasi yang benar-benar tidak mudah. Kita selalu was-was karena di sekitar kita tidak ada jaminan bahwa kita semua akan aman, baik dari segi kesehatan maupun dari segi keuangan. Dari segi keuangan, bisnis kita belum lancar seperti dahulu. Penghasilan kita menurun drastis, keuangan kita semakin tipis, tabungan kita semakin terkuras, dan bagi sebagian pedagang, dagangannya tidak seramai dulu. Penghasilan menurun, tapi pengeluaran semakin meningkat. Ini situasi yang tidak mudah, saudara sekalian. Dalam situasi ini, manusia seringkali menyalahkan Tuhan, mempertanyakan Tuhan. Dan di dalam situasi seperti ini, mari kita lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Mari kita lebih mendekatkan diri kepada keluarga kita. Dekatkan diri kita kepada Tuhan. Dekatkan diri kita dengan keluarga kita. Maka kita sanggup menghadapi masalah dalam hidup kita. Inilah saat ujian keimanan kita. Apakah kita benar-benar percaya kepada Tuhan atau tidak?
apakah kita benar-benar adalah anak Tuhan atau bukan. Hari-hari ini adalah hari pembuktian, apakah kita pemenang atau bukan. Saudara sekalian dikasih Tuhan, mari percayakan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Dia selalu punya cara untuk menolong kita. Selama kita berjalan di dalam jalurnya Tuhan, selama kita berjalan di dalam kehendaknya Tuhan, selama kita berjalan di dalam relnya Tuhan, Tuhan pasti bertanggung jawab atas hidup kita. Percayakan hidup kita kepada Tuhan. Jangan takut, percaya saja. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.